Selamat bertemu anak-anak sekalian. Pada penjelasan Ibu sebelumnya melalui media virtual, kita sudah belajar tentang pembukaan untuk redoks atau reaksi reduksi oksidasi. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang yang pertama ada perkembangan konsep redoks, kemudian yang kedua tentang aturan penentuan biloks. Nah, hari ini kita akan belajar tentang reduktor dan oksidator. Pengertian reduktor adalah zat yang dapat mereduksi zat lain. Jadi kata kuncinya di sini ya. Reduktor adalah zat yang dapat mereduksi zat lain, tetapi dirinya sendiri akan mengalami yang namanya oksidasi. Kemudian yang berikut kedua ada oksidator. Oksidator itu adalah zat yang dapat mengoksidasi zat lain. Jadi dia punya fungsi mengoksidasi zat lain, tetapi dirinya sendiri akan mengalami yang namanya reduksi. Nah, apa itu oksidasi dan reduksi? Sudah Ibu jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya di konsep perkembangan redoks. Reduksi itu adalah penurunan biloks, sedangkan oksidasi itu adalah kenaikan biloks. Melihat contoh soalnya, yang pertama, tentukan reduktor, oksidator, hasil reduksi dan hasil oksidasi dari reaksi-reaksi berikut. A. Mg tambah 2HCl menghasilkan MgCl2 tambah H2. Nah, ini namanya persamaan reaksi kimia. Ini namanya persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia ini akan kita bahas nanti di semester 2 ini, tapi bab yang berbeda ya, persamaan reaksi kimia. Nah, dalam persamaan reaksi kimia di tengah-tengah sini ada namanya anak panah. Kemudian ada zat-zat di sebelah kiri anak panah dan ada zat-zat di sebelah kanan anak panah. Sekarang mari kita tentukan biloks masing-masing unsur. Kita mulai dari unsur Mg duluan di sini ya. Mg ini tidak berikatan dengan unsur lainnya, maka karena dia merupakan unsur bebas, maka kita tulis biloksnya 0 sesuai aturan ya, 0. Kemudian yang berikut yang kedua ada zat 2HCl. Jadi angka 2 ini tidak nanti akan kita pakai pada saat penyetaraan reaksi redoks di kelas 12. Untuk sementara penentuan biloksnya ini diabaikan saja dulu ya. Jadi tidak usah dipakai dalam perhitungan biloks ini. Kita lihat unsurnya, HCl ada 2 unsur, ada H dengan Cl. Nah, H pada aturan itu biasanya positif 1, kecuali berikatan dengan logam nanti biloksnya menjadi negatif. Jadi H karena positif 1, kita pasang di sini positif 1. Sebelum kita pasang positif 1 tadi, kita hitung dulu. Jumlah HCl itu totalnya harus 0 karena ini merupakan senyawa netral. Netral artinya tidak ada muatan di sini. Jadi jumlahnya H, jumlah biloks H dan Cl nanti adalah 0. Dalam aturan H itu positif 1. Nah, kemarin Ibu sudah ajarkan pada saat kita live kemarin, di sini ada angka 1. Untuk totalkan dia 0, kita harus ingat kalikan angka di atas dengan di bawah. Kemudian ini plus 1 kali 1 sama dengan positif 1. Positif 1 tambah berapa supaya hasilnya 0? Maka yang kita cari adalah min 1. Maka Cl nya nanti harus min 1. Ya, min 1 bagi 1 min 1. Oke, kita hapus. Kemudian kita pindah ke senyawa berikut, MgCl2. Untuk MgCl2, Mg dalam aturan penentuan biloks itu merupakan unsur logam. Kalau unsur logam kemarin Ibu bilang biloksnya tidak boleh berubah ya, jadi tetap sesuai dengan nomor golongannya pada tabel periodik unsur. Mg itu merupakan unsur golongan 2A. Berarti karena dia logam, biloksnya tetap positif 2, tidak boleh berubah ya, positif 2. Di bawah sini ada angka 1 pada Mg. Kita totalkan dulu. Tadi ini netral juga ya. Plus 2 kali 1 plus 2. Supaya jadi 0 kita butuh min 2. Berarti untuk Cl nanti totalnya harus min 2. Karena Cl di sini ada 2, ingat. Karena atas bawah dikali tadi, karena kita carinya min 2, maka min 2 bagi lagi dengan angka ini. Jangan lupa dibagi. Min 2 bagi 2 atau berapa kali 2? Berapa kali 2 supaya hasilnya min 2? Maka hasilnya adalah min 1. Ini boleh dihapus lagi. Kemudian H2. H2 kasusnya sama seperti ini. Ada di aturan pertama kemarin. Unsur bebas berdiri sendiri biloksnya 0.
Kalau unsurnya sejenis, meskipun berikatan, tapi kalau dia sejenis, itu biloxnya juga sama dengan 0. Kita sudah menentukan bilox masing-masing unsur. Langkah berikut adalah kita melihat perubahan bilox dari masing-masing unsur. Kita mulai dari unsur pertama dulu, yaitu unsur Mg. Kita lihat perubahannya dari kiri ke kanan. Maksudnya dari kiri ke kanan anak panah ya. Ini 0. Ternyata sampai di sini hasilnya +2, berarti ada perubahan ya. Kita bikin garis perubahannya. Dari 0 ke +2 itu biloxnya naik, berarti terjadi kenaikan bilox. Kita sudah kenal bahwa kalau kenaikan bilox itu namanya oksidasi. Maka ini namanya oksidasi. Nah, karena biloxnya naik. Kemudian yang berikut kita cek untuk H. Unsur berikut H. H di sini +1, di sini 0. Berarti juga terjadi perubahan ya. Kita garis. Dari +1 ke 0, biloxnya turun. Kita kenal bahwa kalau bilox turun itu namanya reduksi. Yang berikut kita cek lagi Cl. Cl di sini -1. Cl di sini juga sama -1. Jadi bilox itu bukannya angka yang di bawah ya, angka-angka yang ada di atas itu biloxnya. Jadi Cl -1, di sini Cl punya bilox juga -1. Berarti untuk Cl tidak ada perubahan ya. Jadi yang mengalami perubahan bilox pada reaksi ini hanya Mg dan H saja. Nah, langkah berikut setelah kita sudah tentukan oksidasi dan reduksinya, kita kembali ke soalnya. Kita jawab pertanyaan soalnya. Kita tentukan reduktor. Tadi pada pengertian yang Ibu sampaikan sebelumnya, reduktor itu adalah zat yang mereduksi zat lain tapi dirinya sendiri mengalami oksidasi. Berarti reduktor itu dia punya pasangan yang ini mengalami oksidasi. Nah, sekarang Mg tadi kan mengalami oksidasi dari kiri ke kanan. Jadi kita anggap bahwa yang mengalami oksidasi itu adalah Mg. Hasil oksidasinya yang di sini zat sebelah kanan, MgCl2. Ya, jadi reduktor adalah zat yang mereduksi zat lain tapi mengalami oksidasi. Berarti kita kalau tentukan reduktor kita lihat yang ini, yang oksidasi punya. Siapa yang mengalami oksidasi? Yaitu zat yang sebelah kiri anak panah yang mengalami ya. Berarti ini adalah Mg. Kita tulis di sini Mg. Kemudian yang berikut, oksidator. Oksidator adalah fungsinya mengoksidasi zat lain tapi dirinya sendiri mengalami reduksi. Berarti kalau mau tentukan oksidator lihat kata reduksi di sini. Reduksi siapa yang mengalami reduksi? Tadi yang mengalami perubahan itu H dari +1 ke 0. Tapi karena H ini berada, tidak boleh kita tulis sendiri unsurnya ya. Oksidator itu harus ditulis H itu berada dalam senyawa apa. Berarti karena H tadi yang mengalami reduksi, maka oksidatornya adalah yang ini. Boleh kita angka di depan, boleh tidak ditulis ya. Kita ambil zatnya saja. Jadi yang mengalami reduksi atau yang bersifat sebagai oksidator adalah HCl. Reduksinya. Hasil reduksi dan hasil oksidasi. Hasil reduksinya kita langsung lihat ini kata reduksi. Hasil itu yang sebelah kanan. Berarti dari sini menghasilkan yang ini. Berarti hasil reduksinya H2. Kemudian hasil oksidasi sebelah kanan berarti MgCl. Perhatikan contoh yang B. Fe tambah SO4 2- menghasilkan Fe13 tambah SO2. Kita tentukan dulu bilox masing-masing unsur. Di sini ada Fe. Fe ini karena berdiri sendiri merupakan unsur bebas, maka biloxnya sama dengan 0. Biloxnya 0, tempatkan di atas. Yang berikut SO4 2-. Jumlah bilox S dan O di sini bukan lagi 0, tetapi nanti sama dengan muatannya, yaitu sama dengan -2. Maka ini ada dua unsur ini. Sekarang kita tentukan dulu bilox unsur O. O itu biasanya -2. Kita pasang di sini -2.
Jadi nanti total bilox S dan O hasilnya harus sama dengan min 2 yang ini ya. Min 2 yang ini punyanya S dan O. Sedangkan O yang ini sendiri biloxnya yang ini, yang Ibu kasih tanda di sini. Min 2 yang ini ya, bukan yang ini. Ini kita kali dulu untuk O punya. Min 2 kali 4 sama dengan min 8. Berapa tambah min 8 supaya hasilnya min 2? Berarti positif 6. Maka positif 6 itu adalah miliknya S. Di bawah S di sini ada angka 1. 1 kali berapa hasilnya positif 6, atau langsung saja positif 6 bagi 1. Hasilnya positif 6. Yang berikut kita pindah di Fe3+. Fe3+ bukan merupakan unsur bebas, beda dengan ini tadi unsur bebas biloxnya 0. Ini merupakan ion monoatom, ada di aturan. Kalau sudah ada jadinya muatan di atas, berarti kalau ditanya biloxnya berapa, biloxnya ini sudah. Ya, jadi Ibu tidak tulis lagi. Kemudian yang berikut ada SO2. Untuk SO2, O pada umumnya ada di aturan, O pada umumnya min 2, kita pasang min 2. Sebelum ada min 2 tadi kan ini senyawa netral, artinya bilox S dan O nanti hasilnya harus 0. Maka kita tempatkan di sini O punya min 2, kita kalikan. Min 2 kali 2. Min 2 kali 2 min 4. Berapa tambah min 4 supaya hasilnya 0? Maka hasilnya plus 4. Di sini ada angka 1, plus 4 bagi 1 sama dengan seperti contoh soal yang pertama tadi. Kita mulai dari Fe dulu. Fe sebelah kiri biloxnya 0, sebelah kanan biloxnya plus 3. Berarti ada perubahan. Dari 0 ke plus 3 biloxnya naik, berarti ini oksidasi. Kemudian kita pindah ke unsur S. S di sebelah kiri positif 6, sebelah kanan positif 4. Ada perubahan bilox, dia turun ya. Turun, ini namanya reduksi. Untuk O sebelah kiri min 2, sebelah kanan juga min 2, tidak ada perubahan. Jadi yang mengalami perubahan di sini hanya unsur Fe dan unsur S. Langkah berikut kita tentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Oksidator itu adalah zat yang mengoksidasi tapi mengalami reduksi. Berarti kita lihat kata reduksi. Siapa yang mengalami? Yang mengalami adalah zat sebelah kiri anak panah. SO4 2-. Berikut reduktor, zat yang mereduksi zat lain tapi mengalami oksidasi. Berarti yang ini zat yang mengalami sebelah kiri anak panah. Lihat garisnya ini berarti Fe. Hasil oksidasi, lihat oksidasinya hasil sebelah kanan anak panah. Berarti Fe3+. Hasil reduksi, ini sebelah kanannya adalah SO2. Berikut Ibu akan menjelaskan tentang reaksi redoks atau bukan redoks ya. Sekarang ada contoh soal Ibu. Yang pertama, CaOH 2 kali tambah 2HCl menghasilkan CaCl2 tambah 2H2O. Sekarang dari reaksi ini kita akan menentukan apakah reaksinya redoks atau bukan redoks. Caranya sama seperti tadi, kita tentukan dulu bilangan oksidasi masing-masing unsur. Nah, di sini ada Ca satu jenis unsur, O sendiri, H sendiri. Berarti ada 3 unsur di sini. Kemudian ini ada penulisan dalam kurung. Kalau ada penulisan dalam kurung, misalnya Ca-nya kalian tidak hafal di aturan dia plus berapa. Kalau hafal dia plus 2, golongan 2A. Tapi kalau tidak hafal bisa disilangkan dari angka ini, ya. Jadi Ca punya ambil biloxnya ambil dari sini. Biloxnya adalah plus 2. Kemudian O pada umumnya min 2, H pada umumnya plus 1. Kita pasang dulu H plus 1, O min 2. Tadi karena CaOH 2 kali ini netral, berarti total bilox Ca tambah O tambah H nanti hasilnya harus 0. Sekarang mari kita cek apakah totalnya 0. Ca di bawah sini ada angka 1. 1 kali 2, 2 untuk Ca. Kemudian untuk O, 2 di luar kurung ini adalah miliknya O dan miliknya H. Berarti kepemilikannya adalah angka di dalam kurung dikalikan dengan angka di luar kurung dulu. Setelah hasil kali ini sudah tahu jumlah atomnya, baru kita kalikan dengan bilox di atas. Ya, jadi ulang.
Ca karena di luar kurung berarti langsung ya plus 2 kali 1 tadi. Untuk O, sekarang kalau ditanya berapa jumlah atom O dalam senyawa, ini jumlah atom O nya bukan 1 tapi 1 dikali 2. Angka dalam kurung dengan luar kurung dikali. Itu jumlah atomnya ya. Jadi untuk O 1 kali 2, 2. Untuk H juga sama, 1 kali 2, 2. Maka kita kalikan sekarang. Untuk O, angka di bawahnya kita anggap ini ada 2, hasil kali dari 2, 2 dikali min 2. Itu sama dengan min 4. Untuk H, 2 kali plus 1, berarti plus 2. Plus 2 tambah plus 2 plus 4. Plus 4 tambah min. Untuk O tadi min 4, itu sama dengan 0. Yang berikut, seperti biasa angka ini diabaikan saja dulu. H dengan Cl, H biasanya plus 1. Supaya netral maka Cl-nya min 1. Ca, Cl2. Ca tadi biloxnya tidak pernah berubah ya, selalu plus 2. Ini bisa disilang ya, kalau tidak hafal nanti disilang dari angka ini. Berarti ini plus 2. 2 kali 1 plus 2. Supaya jadi 0 kita butuh min 2. Min 2 bagi 2, min 1. H plus 1. Plus 1 kali 2 plus 2. Supaya jadi 0 kita butuh min 2. Min 2 bagi 1 di sini hasilnya min 2. Oke, sekarang kita lihat perubahan bilox dari kiri ke kanan. Untuk Ca plus 2 plus 2 tidak berubah ya. Untuk O min 2 juga tidak berubah. Untuk H plus 1 mana? Ini plus 1. Artinya bahwa dari reaksi ini tidak ada perubahan bilox dari kiri ke kanan. Maka reaksi ini dinamakan reaksi bukan redoks. Berikut ada reaksi berikut. Zn tambah 2NH4Cl menghasilkan ZnCl2 tambah 2NH3 tambah H2. Seperti biasa, ini Zn unsur bebas, berarti langsung biloxnya 0. Kemudian ini ada NH4Cl disusun oleh 3 unsur NH dan Cl. Maka kalau H kita sudah tahu plus 1. Cl ini bisa berubah-ubah biloxnya ya, tidak tentu. N juga sama, tidak tentu ya. Jadi langkah yang harus diambil di sini adalah kita pisahkan kation dan anionnya dulu. Saya pisahkan di sini NH4Cl. Kita ini perhatikan di tabel ya, tabel kation anion. Ini pemisahannya ada NH4 dan Cl. Jadi ada kationnya ada NH4 plus, anionnya ada Cl-. Nah, bilox masing-masing unsur kita tentukan sendiri-sendiri, kation sendiri, anion sendiri. Untuk yang kation, ini kan tidak netral, berarti jumlah N dan H biloxnya nanti jumlahnya harus positif 1. Maka kita pasang dulu H punya. H punya positif 1. 1 kali 4, positif 4. Berapa tambah positif 4 supaya hasilnya positif 1? Maka N adalah min 3. Min 3 bagi 1, min 3. Nah, untuk Cl min yang ini tidak perlu dicari biloxnya karena biloxnya yang ini sudah ya, sama dengan dia punya muatan. Maka kita pindahkan kembali hasil cari ini di sini. Ini min 3, ini positif 1, ini min 1. Kita total ulang ya, min 3 kali 1, min 3, min 1 kali 1, min 1, min 3 tambah min 1, min 4, 1 kali 4 plus 4, berarti min 4 tambah 4, hasilnya 0. Berikut ini sama, cara seperti ini tadi kita silang. Ini di aturan ada biloxnya selalu plus 2 karena logat transisi. Kemudian 2 kali 1 plus 2, kita tambah min 2 supaya jadi 0. Min 2 bagi 2, min 1. Yang ini langsung saja hanya plus 1. 1 kali 3, 3. Supaya jadi 0 maka ini min 3. Ini merupakan unsur sejenis, maka biloxnya 0. Sekarang kita cek perubahan bilox. Dari Zn ke Zn sebelah kanan ada naik. Ini kita sebut oksidasi. Kemudian untuk N dari min 3, ini min 3 tidak berubah. Untuk H dari plus 1, ya ternyata H berubah ya. Ternyata H ini berubah dari plus 1 menjadi 0. Berarti turun dia. Kita namanya reduksi. Untuk Cl min 1 tidak berubah. Jadi yang berubah di sini adalah Zn dan H. Jika suatu reaksi itu mengalami perubahan bilox, ada oksidasi dan ada reduksi,
maka reaksi ini kita namakan reaksi redoks. Berikut Ibu akan menjelaskan tentang contoh reaksi autoredoks. Autoredoks atau biasa disebut dengan reaksi disproporsionasi. Nah, perhatikan contoh berikut. Cl2 tambah KOH menghasilkan KCl tambah KClO tambah H2O. Nah, sekarang kita tentukan biloks masing-masing unsur. Biloks Cl dalam Cl2 karena sejenis maka 0. Biloks K merupakan golongan 1A, maka biloksnya tidak pernah berubah. Itu plus 1 karena merupakan logam. H juga plus 1. 1 tambah 1 plus 2, maka supaya jadi 0 ini min 2. Berikut K tetap plus 1. Cl supaya jadi 0 maka min 1. KClO K tetap plus 1. O tetap min 2. Plus 1 tambah min 2 hasilnya min 1. Berapa tambah min 1 supaya hasilnya 0? Maka Cl yang ini adalah plus 1. H plus 1 plus 2, maka kita butuh min 2 supaya menjadi 0. Sekarang mari kita lihat perubahannya. Untuk Cl, oke, berubah dari 0 menjadi min 1. Berarti dia reduksi turun ya. Reduksi. Kemudian untuk K tidak berubah. Untuk O min 2 tidak berubah. Untuk H plus 1 juga tidak berubah. Nah, ternyata Cl ini dari 0 berubah menjadi min 1. Ada juga perubahan kedua. Dari 0 menjadi plus 1. Dari 0 menjadi plus 1 itu naik biloksnya, berarti ini namanya oksidasi. Maka dari contoh yang Ibu berikan ini ternyata reduksi dan oksidasi itu dialami oleh salah satu zat saja ya, zat yang sama yaitu Cl2. Maka kalau kita tentukan oksidator, reduktornya. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi atau yang mengoksidasi zat lain tapi mengalami reduksi. Kita lihat yang reduksi ini siapa zatnya, yaitu Cl2. Reduktor adalah zat yang mereduksi zat lain tapi mengalami oksidasi. Mengalami oksidasi, siapa yang mengalami oksidasi? Juga Cl2. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa ini merupakan contoh reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Dapat disimpulkan bahwa ketika oksidator dan reduktornya adalah zat yang sama atau suatu zat mengalami sekaligus reduksi dan sekaligus oksidasi, maka reaksi itu dinamakan reaksi autoredoks.